Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Oke, mungkin bisa saya langsung saja. Jadi reportase pertama yang akan saya bahas, yakni mengenai dari media cnnindonesia.com yang menjelaskan bahwa Indonesia dikatakan dapat menjadi negara superpower dunia. Nah, mengapa demikian? Dikatakan bahwa Menteri Perdagangan Indonesia ini berpotensi sebagai menjadi carbon offset superpower atau kegiatan mengkompensasi karbon yang dikeluarkan baik oleh individu atau perusahaan dengan membiayai pihak lain untuk menyerap emisi karbon tersebut. Nah, dengan cara reboisasi, penghijauan, dan lain-lain untuk mencapai keseimbangan. Nah, dengan demikian, adanya kepercayaan bahwa Indonesia ini sudah dapat diakui sebagai negara yang cukup baik dalam melakukan carbon offset, dan adanya pertemuan dengan Menteri Perdagangan, dengan Menteri OECD atau The Organization for Economic Cooperation and Development, yang menjelaskan bahwa adanya komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan Paris Agreement. Ya, ini adanya mengenai carbon pricing. Nah, pertemuan ini juga diadakan tidak hanya sekedar membahas mengenai emisi gas, namun juga sebagai tindakan untuk memperkuat kerjasama dengan berbagai negara dalam membahas isu perdagangan terkini. Ada pula pembahasan dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan juga gaya saing ekonomi Prancis Langkaiser yang membahas mengenai penguatan hubungan perdagangan dan investasi antar kedua negara tersebut. Nah, perdagangan yang dimaksud ini adalah produksi dari nikel, energi terbarukan, akses pasar terbarukan, dan juga hingga TV digital. Nah, mengenai pembahasan ini, selain produk dalam negeri seperti makanan, furniture, dan juga yang lainnya dibanggakan Indonesia, ternyata seperti pembahasan kali ini juga penting bahwa carbon offset biasanya diadakan oleh negara-negara yang maju. Namun kali ini negara Indonesia juga melakukan ini sehingga dikatakan memiliki peluang sebagai negara superpower ini. Dan juga ini merupakan yang cukup membanggakan. Nah, di sini Alma saya membawakan dua berita sesuai dengan usulan dari Pak Bir. Mungkin bisa saya next saja. Yakni mengenai kata kreatif di Aceh dorong UMKM bangkit. Nah, sebenarnya apa itu kata kreatif? Kata kreatif ini merupakan singkatan dari Kabupaten Kota Kreatif. Nah, ini dikatakan dilaksanakan di Kota Aceh, Indonesia, yang ternyata juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yakni Sandiaga Uno. Program kata kreatif ini juga nantinya dapat mendorong peningkatan penjualan kuliner dari Aceh yang dikatakan terus berkembang dan menjadi andalan ekonomi kreatif dari kota tersebut. Nah, Sandiaga Uno ini juga menyatakan bahwa akan terus menggenjot UMKM dalam pelaksanaan gerakan Bangga Buatan Indonesia yang bertujuan untuk mendigitalkan 30 juta pelaku UMKM pada akhir 2023 ini, yang mana pada bulan Agustus 2021 ini sudah sebanyak 10 juta UMKM yang berhasil untuk go digital, dalam ranah digital. Lalu program kata kreatif ini apa saja? Nah, ini ada 3 macam dari program ini. Yang pertama ini, program ini dimulai dengan adanya workshop dengan membuat kopi asal Aceh, yakni Sani Rumah, yang juga dirasakan sendiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Lalu adanya pengenalan yang dikatakan sebagai produk dari Aceh yang terus berkembang dan menjadi produk andalan seperti kopi yang sudah saya jelaskan, dan juga mie Acehnya, kuliner mie-nya. Sandiaga Uno juga menjelaskan bahwa kuliner ini berpotensi untuk mendunia karena basis mie ini masih sedikit. Nah, maka apabila dikembangkan akan menjadi high value added yang dengan harga yang meningkat tentunya. Bahkan juga ada rencana untuk membuat festival Aceh sedunia dari bagian Spice of the World menjadi mie Aceh Goes to the World. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adanya persiapan dari produksi, promosi hingga pengemasan produk lokal dari Aceh tersebut. Maka dari itu sebenarnya kalau dilihat kembali
ke banyak daerah di Indonesia yang memiliki produk unggulan seperti kuliner, fashion, dan segala sektor untuk diperhatikan dan diberi dorongan untuk dapat dikenal hingga go internasional. Nah, harapan kita sampai saat ini juga semakin banyak produk lokal dari setiap penjuru wilayah Indonesia untuk semakin dikenal tidak hanya di Indonesia namun juga sampai go internasional. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.